Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang komunikasi dan perilaku konsumen. Kami di sini beranggotakan yang pertama Yulia Dewi Masuda dengan nomor NIM 1961244, yang kedua Lita Mayansari dengan nomor NIM 1961249, yang ketiga Dwi Andika dengan nomor NIM 1961269, dan saya sendiri Tisa Dwi Andriana dengan nomor NIM 1961275. Yang pertama, definisi tentang komunikasi. Komunikasi merupakan sarana yang digunakan para pemasar untuk membujuk para konsumen agar bertindak menurut cara yang diinginkan. Komunikasi dapat diartikan sebagai proses penyebaran informasi tentang perusahaan dan apa yang hendak ditawarkannya pada pasar sasaran. Selanjutnya, komponen-komponen komunikasi. Yang pertama adalah pengirim. Pengirim adalah sponsor atau pemrakarsa sebuah komunikasi. Sumber komunikasi dapat berupa sumber formal dan informal. Sumber komunikasi formal dapat berupa organisasi yang ingin menyampaikan sebuah pesan atau informasi kepada lembaga atau orang lain. Sedangkan sumber informal mungkin berasal dari orang tua, keluarga, atau teman yang memberikan informasi atau referensi tentang suatu produk. Yang kedua, penerima. Penerima komunikasi pemasaran formal cenderung menjadi calon atau pelanggan yang dibidik, yaitu anggota audiens yang dibidik oleh pemasar. Contoh, audien perantara adalah grosir, distributor, dan pedagang retail yang menerima iklan perdagangan pemasar yang dimaksudkan untuk membujuk mereka agar mau memesan dan mengadakan persediaan barang dagangan. Yang ketiga, medium atau saluran komunikasi merupakan infrastruktur yang memungkinkan pesan yang berasal dari sumber informasi dapat diterima oleh penerima, seperti media massa dan komunikasi interpersonal, yaitu komunikasi resmi antara tenaga penjual dan pelanggan yang terjadi secara langsung baik melalui sarana telekomunikasi telepon, surat, maupun sistem komunikasi online. Yang keempat adalah pesan. Bentuk pesan dapat bersifat verbal, lisan atau tertulis, dan non-verbal, foto, ilustrasi, atau simbol, atau kombinasi keduanya. Pesan verbal biasanya dapat mencakup informasi produk atau jasa yang lebih spesifik dari pesan non-verbal. Pesan verbal yang digabungkan dengan pesan non-verbal sering memberikan lebih banyak informasi kepada penerima daripada salah satu di antara keduanya. Dan yang terakhir adalah umpan balik, merupakan respon atau reaksi penerima terhadap pesan yang disampaikan oleh sumber informasi. Umpan balik sangat diperlukan dalam komunikasi, interpersonal maupun impersonal, karena melalui informasi umpan balik yang cepat dan tepat waktu, memungkinkan pengirim dapat memperkuat, mengubah, atau memodifikasi pesan untuk menjamin bahwa penerima dapat mengerti pesan atau informasi sesuai dengan substansi yang dimaksudkan pengirim atau sumber informasi. Selanjutnya, proses komunikasi. Yang pertama, sumber atau pemrakarsa pesan. Sponsor atau pemrakarsa pesan harus memutuskan kepada siapa pesan harus dikirim dan apa yang harus disampaikannya, dan kemudian merumuskan pesan sedemikian rupa sehingga artinya ditafsirkan oleh audien yang dibidik persis seperti yang dimaksudkan. Menurut Schiffman atau Canuck 2007, keberhasilan sumber atau pemrakarsa pesan dalam proses komunikasi sangat ditentukan oleh yang pertama, kredibilitas sumber pesan, yang kedua, kredibilitas sumber formal, yang ketiga, kredibilitas sumber informal, yang keempat, kredibilitas juru bicara dan pendukung, dan yang terakhir adalah kredibilitas pesan. Proses komunikasi dua audiens atau penerima pesan yang dibidik. Yang pertama, pengertian. Tingkat ketepatan arti yang diperoleh dari pesan merupakan fungsi dari karakteristik pesan, kesempatan dan kemampuan penerima untuk mengolah pesan itu, dan motivasi penerima. 2. Suasana hati atau mood. Suasana hati atau pengaruh perasaan memainkan peranan penting terhadap cara pesan yang diterima. Suasana hati konsumen mempengaruhi cara bagaimana sebuah iklan diterima, diingat, dan ditindaklanjuti. Yang ketiga, hambatan komunikasi. Hambatan ini meliputi yang pertama, persepsi selektif. Para konsumen cenderung mengabaikan iklan-iklan yang tidak mengandung kepentingan khusus atau tidak berkaitan dengan mereka. Yang kedua, kegaduhan psikologis. Misalnya, pesan-pesan iklan yang bersaing dapat mengganggu penerimaan suatu pesan. Proses komunikasi yang ketiga, umpan balik atau tanggapan penerima pesan.
Pertama, pengertian. Mengirim pesan penting untuk memperoleh umpan balik segera dan seakurat mungkin. Karena melalui umpan balik, pengirim dapat memerlukan apakah dan seberapa baik pesan telah diterima. Yang kedua, riset keefektifan iklan. Para pemasang iklan sering berusaha mengatur keefektifan pesan dengan menyelenggarakan riset audiens untuk mengetahui media apa yang dibaca, program-program televisi apa yang ditonton, dan iklan-iklan apa yang diingat. Media iklan untuk mengirim pesan promosi pada target kelompok konsumen terpilih. Media ini meliputi iklan media cetak seperti majalah, koran, dan tabloid, radio komersial atau iklan radio, iklan televisi, media luar ruang seperti billboard dan ultravision, iklan bioskop dan internet seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan Marketplace. Merancang komunikasi persuasif. Untuk menciptakan komunikasi yang persuasif, sponsor atau individu maupun organisasi lebih dahulu menentukan tujuan komunikasi, kemudian memilih audiens yang tepat untuk pesan yang disampaikan dan media untuk mencapai tujuan mereka, serta menyusun pesan dengan cara yang tepat untuk setiap medium dan setiap audiens. Kemudian merancang komunikasi persuasif. Yang pertama, strategi komunikasi. Dalam menyusun strategi komunikasi, terlebih dahulu harus menentukan tujuan komunikasi yang utama. Komponen strategi komunikasi yang penting adalah memilih audiens yang tepat. Yang kedua, strategi media. Rencana ini diperlukan untuk penempatan iklan dalam berbagai media khusus yang dibaca, ditonton, atau didengar oleh berbagai pasar yang dipilih untuk dibidik. Pemilihan media tergantung pada produk, audiens, dan tujuan kampanye iklan. Strategi media dapat dilakukan melalui 1. World Wide Web, melalui internet. 2. Penentuan target yang seksama. 3. Pemasaran langsung. Yang ketiga, daya tarik iklan. Daya tarik emosi yang sering digunakan dalam iklan meliputi rasa takut, humor, dan daya tarik seksual. Jika tema seksual berkaitan dengan produk, maka hal ini dapat menjadi sangat efektif, dan jika digunakan hanya sebagai penarik perhatian, ingatan pada merek jarang tercapai. Merancang komunikasi persuasif. 4. Strategi pesan. Pesan merupakan pemikiran, gagasan, sikap, citra, atau informasi lain yang ingin disampaikan pengirim kepada audiens yang diharapkan. Komponen dalam strategi pesan meliputi retorika dan persuasi iklan. Fokus utama riset retorika adalah menemukan cara yang paling efektif untuk menyatakan pesan dalam situasi tertentu. Teori keterlibatan terdapat dua. Yang pertama, keterlibatan tinggi. Yang kedua, keterlibatan rendah. Penyajian pesan di antara berbagai keputusan yang harus diambil oleh para pemasar dalam merancang pesan adalah keputusan apakah akan menggunakan susunan pesan yang positif negatif, pesan satu sisi atau dua sisi, iklan perbandingan, pengaruh urutan, atau pengulangan. Cara mengembangkan pesan persuasif. Hal yang penting dalam mengembangkan pesan-pesan persuasif adalah komunikator harus mampu meyakinkan audiens bahwa ide yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan dan beralasan. Mengembangkan pesan persuasif. Terdapat 3 hal. Yang pertama, menerapkan kredibilitas. Kredibilitas ditentukan oleh seberapa jauh mana tingkatan kepercayaan dan kendalian komunikator di hadapan audiens. Jika komunikator tidak dapat menghadapi audiens dengan tepat, maka audiens akan cenderung bersikap skeptis dan tidak akan menerima begitu saja setiap apa yang disampaikan komunikator. Kemudian yang kedua, kerangka argumentasi. Kebanyakan pesan-pesan persuasif mengikuti rencana organisasi AIDA, yaitu yang pertama, attention atau perhatian. Pada fase ini, komunikator harus segera dapat meyakinkan audiens di bagian permulaan bahwa komunikator mempunyai sesuatu yang berguna untuk disampaikan. Yang kedua, interest atau minat. Pada fase ini, komunikator menjelaskan relevansi pesan-pesan dengan audiens. Pertanyaan yang telah disampaikan pada fase pertama dikembangkan dengan agak rinci. Di fase ini, komunikator membuat audiens untuk mengubah keinginan
dengan menjelaskan bagaimana perubahan yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang lebih baik bagi audiens. Selanjutnya, attention atau tindakan. Dalam fase ini, komunikator menyarankan tindakan spesifik yang diinginkan komunikator terhadap audiens. Selanjutnya, perlu diingatkan kembali bahwa audiens akan memperoleh manfaat dari tindakan yang akan dilakukan tersebut. Yang lebih penting adalah bagaimana mempermudah audiens untuk tindakan tersebut. Yang ketiga, memilih daya pemikat. Kebanyakan pesan-pesan persuasif menggunakan daya pemikat dengan logika dan daya pemikat yang emosional. Untuk melakukan persuasi audiens, keseimbangan diantaranya keduanya bergantung pada 4 faktor penting, yaitu yang pertama, tindakan yang dihadapi, yang kedua, harapan audiens, ketiga, tindakan resistensi yang harus diatasi, keempat, seberapa jauh komunikator mampu menjual ide atau gagasan tersebut kepada audiens.